artificial intelligence in fintech, ya. Dan terakhir ini yang sekilas saja penting, tapi ya bisa jadi mata kuliah sendiri sebenarnya, tapi nanti mungkin sekilas dulu untuk pengenalan. Ada risk management in financial technology. Jadi itu tetap penting karena ya bagaimanapun produk teknologi, produk manajemen ini selalu ada risknya. Oke, jadi ini teman-teman materi kita di financial technology. Di pertemuan pertama ini langsung kita mempelajari konsep apa sih financial technology itu, ya. Jadi financial technology or we call fintech, ya, financial technology refers to the use of technology to deliver financial solution. Jadi digunakan itu menggunakan suatu teknologi untuk menyampaikan solusi dari masalah-masalah keuangan sebenarnya, ya. The term's origin can be traced to the early 1990s and refer to the Financial Services Technology Consortium. This is a project initiated by Citigroup in order to facilitate technological corporation efforts. Ya, jadi kita bisa lacak gitu ya. Sejak awal-awal 1990-an itu ada inisiasi yang diciptakan oleh Citigroup, perusahaan besar, untuk mulai mengadakan atau menyediakan layanan teknologi dalam keuangan gitu, layanan teknologi dalam keuangan. Jadi menyediakan itu untuk memfasilitasi penggunaan teknologi perusahaan, gitu ya. Jadi di awal 90-an ini mulai bermunculan perusahaan-perusahaan yang penyedia teknologi khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang ada di perusahaan, ya. Fintech today is often seen as a uniquely recent marriage of financial services and information technology, ya. Jadi perkawinan antara atau penggabungan antara financial services, layanan keuangan, dan IT, ya, information technology. Jadi dulu layanan itu masih manual gitu ya, masih harus pencatatan, harus dilakukan secara offline mungkin ya. Nah, sekarang dengan adanya information and technology, ya, it is make more easy for the company or corporation, ya, to operate financial services in their company gitu ya. Jadi ya pastinya nanti mempermudah gitu, intinya itu mempermudah pelayanan keuangan dengan menggunakan financial technology, ya. From Kanaskar in 2016, fintech refers to the blended application of digital technologies for the purpose of creating new or improving existing business models, product, and services and the process within the financial services industry, ya. Jadi campuran antara aplikasi digital teknologi untuk membuat hal yang baru atau membuat sesuatu yang baru ataupun mengimprovisasi bisnis model yang sudah ada sebenarnya, ya, khususnya baik di sisi produksi, layanan maupun proses, ya, yang kaitannya nanti dengan layanan keuangan, industri layanan keuangan, ya. Jadi financial services industry ini ya ada perbankan, ada pinjaman, ada koperasi mungkin, ya kan, ada pihak-pihak yang untuk membantu untuk aktivitas keuangan di suatu perusahaan, gitu ya.
The new product and services that are enabled by emergence of fintech include peer-to-peer lending, crowdfunding, cryptocurrencies, auction, robo investment services, and wealth management application. It is from Philippon in 2016. Ya, jadi contoh-contohnya apa sih financial teknologi termasuk ya peer-to-peer lending, crowdfunding. Pernah dengar nggak peer-to-peer lending, teman-teman? Pernah dengar? Pernah, Pak. Apa peer-to-peer lending? Fokusnya ke apa sih? Lending, pinjaman ya. Jadi pinjam meminjam ya, crowdfunding, cryptocurrency, mata uang ya, penciptaan mata uang baru yang standar ya, robo investment services itu penggunaan mesin dan robotika untuk layanan investasi ya, management application, bagaimana kita menganalisis kesehatan manajemen gitu ya, aplikasinya gitu. Nah, itu termasuk juga produk-produk dari financial teknologi. Nah, jadi financial teknologi seperti yang dikemukakan tadi adalah penggabungan ya, from financial services and information technology, ya kan? Penggabungan ini kita sebut dengan financial technology, di mana implikasinya atau dampaknya adalah first is the change of business models, ya. The change of business models, it is different uh, than before gitu ya. Jadi perubahan bisnis model ini terjadi, berbagai layanan keuangan dilakukan, setiap konsep ini berbeda dari sebelumnya. Model bisnisnya jadi berubah. Bukan hanya memberikan pelayanan keuangan, tapi juga mempercepat pelayanan tersebut dengan adanya teknologi informasi. Kemudian dengan adanya fintech, ya, barrier to entry ini berkurang, ya. Karena apa? Muncul pelaku-pelaku unregulated yang dapat menjalankan layanan sebagaimana institusi regulated, ya. Jadi banyak pelaku-pelaku yang tidak berlisensi, tidak punya regulasi, tapi dia bisa menjalankan seperti peer-to-peer lending tadi. Dulu kan kita pinjam itu harus ke bank gitu ya. Sekarang nggak usah, kita pinjol itu udah ada kami apa-apa gitu ya. Dengan segala konsekuensinya gitu ya. Padahal dulu ya kita harus ke bank benar-benar manual gitu, perjanjiannya ada, cicilan segala macam. Sekarang itu sangat mudah, bahkan model KTP gitu ya, foto sama KTP gini sudah boleh gitu ya. Tapi ya saran saya kalau kalian nggak menguasai jangan dicoba gitu, karena nanti banyak resiko-resiko yang belum kalian ketahui. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, awal mula memang perkembangan finansial teknologi ini dimulai dari finansial teknologi 1.0, mulai 1866 sampai 1967 Indonesia baru merdeka gitu ya. Pasti dimulai dari using computerization, ya, using computerization in their company, ya, and every company develop their application, their software gitu ya, to penetrate in the global business gitu. Ini fintech 1.0 di awal-awal, jadi intinya mulai mengkomputerisasi. Kemudian mulai fintech 2.0, ini mulai fase digitalization, di mana key elemen yang terjadi di antara 1967 sampai dengan 2008 ini adalah from the traditional to modern within internet, with internet. Ya, jadi dengan adanya internet ini sudah mulai melakukan transfer
aktivitas keuangan gitu ya, maksudnya informasi segala macam. Nah, sampai dengan after 2008 di mana banyak terjadi financial crisis ya, dan juga semakin developnya smartphone. Jadi lebih cepat lagi karena tidak harus bank yang melakukan teknologi, tapi dari smartphone kita sudah punya akun-akun bank, banking segala macam sudah mulai terbentuk ya. Dan terakhir Fintech 3.5 ini key elemennya adalah kita sudah harus mobile, bahkan startup itu bisa tanpa bisnis yang baru itu tanpa fisik, tanpa produk itu bisa ya, cuma modal kantor doang gitu ya. Dan key elemen berikutnya adalah ini ya, barrier to entry is more easy and then it is make new entrance more gitu ya. Jadi karena memang hambatan untuk masuk suatu bisnis itu berkurang, maka pemain-pemain baru atau pebisnis baru itu lebih mudah untuk menciptakan bisnisnya dengan adanya financial teknologi. Dengan perkembangan financial teknologi ini mulai 2008 sampai dengan saat ini. Ya. Kelihatan ini ya di PPT-nya ya sudah ganti ya, benar ya? Halo. Lihat, Pak. Ya, Mbok disautin nanti ditinggal tidur saya takutnya ya. Oke, jadi saya lanjutkan. In the financial technology ya, these innovation are fundamentally disrupting the way major financial institution operate ya, to the extent that analysis believe that fintech firm may stand to take away about 4,070 billion worth of business from established financial institution in the near future. Ini dari Goldman Sachs 2015 ya. The level of fintech investment is estimated to have grown by 66% from 2014 and to the 2015 alone. Yeah, and many believe that the fintech revolution will continue to grow as long as success stories continue to emerge in the marketplace. Ya, jadi di tahun 2015 saja itu tidak kurang dari 470 miliar US dollar ya, beraktivitas menggunakan finansial institusi dengan aktivitas finansial teknologi di dalamnya. Ya, bahkan juga di dunia diestimasikan akan ada sekitar pertumbuhan sekitar 66% ya mengenai penggunaan finansial teknologi dari tahun 2014 ke 2015 saja gitu. Artinya ya semakin marak gitu. Kita mau nggak ngikuti juga nggak bisa gitu. Dan juga banyak yang percaya bahwa revolusi finansial teknologi akan meneruskan kesuksesan mereka di marketplace ya. Jadi bukan lagi financial teknologi ini dianggap sebagai suatu perubahan yang merepotkan ya, perubahan yang sulit, tapi memang harus dilakukan dan diikuti karena untuk ya menguatkan posisi perusahaan di market. Karena di market itu kita harus punya kedekatan dengan konsumen, link and match-nya dengan konsumen gitu. Maka dengan adanya financial teknologi nanti akan mempermudah itu. Gitu. Sekarang kita lihat teman-teman di Indonesia penting tak Pak financial teknologi ini gitu kan. Pertanyaan yang menarik dan jadi dasar gitu. Kita butuh data-data untuk memastikan itu gitu ya, bahwa ada 49 juta unit UMKM yang bankable. Ya, jadi sudah ada 49 juta unit lebih UMKM yang tak bankable. Jadi yang nggak punya bank, yang tidak melakukan perbankan masih bayar. Itu ya
Kalau kita punya bisnis fintech kemudian kita bisa meraih 49 juta orang, 49 juta UMKM itu kita pasti dapat untung ya. Kemudian ada sekitar 988 triliun kebutuhan yang belum dibiayai. Ada 150 miliar rupiah penyaluran pembiayaan lewat peer-to-peer lending. Nah, ini jadi orang-orang yang peer-to-peer lending sekitar segitu gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri perkiraan total transaksi di tahun 2017 itu 2017 ini masih 5 tahun yang lalu itu pembayaran digital sekitar 18,58 miliar US dollar, pembayaran bisnis perputarannya sampai dengan 13,5 juta US dollar, pembiayaan personal bisa mencapai 20 juta US dollar. Ya, ini dari Asosiasi Fintech Indonesia, FTech. Ya, di mana proyeksi-proyeksi itu semakin naik dari tahun ke tahun, gitu ya. Kemudian pembayaran digitalnya apa sih Pak? Apa sih yang dilakukan atau perusahaan fintech itu apa gitu ya? Ternyata perusahaan fintech ini kan yang pertama paling besar adalah tentang payment teman-teman. Paling banyak itu bergerak di bidang pembayaran, ya pembayaran. Terus peer-to-peer lending, P2P atau pinjaman, pinjol, ya itu juga banyak. Terus agregator, ini untuk membantu apa ya investasi untuk bagaimana teman-teman yang mau melakukan investasi, terus crowdfunding, kemudian personal planning ini juga tentang investasi dan yang lain-lain gitu ya. Nah, bidang ruang lingkup bisnis finansial teknologi di Indonesia ya itu bidang pembayaran digital yang pertama bisa kita lihat teman-teman. Jadi di mana sekarang sudah ada online proses payment transaction. Jadi pembayaran ini nggak perlu lagi membayar uang tunai, tapi sudah pakai online. Dengan apa? Mobile payment proses via smart device at point of sale. Jadi pembayaran menggunakan smartphone kita, gitu ya. Kemudian ada cross border peer-to-peer payment, ya ada digital consumer commerce transaction seperti credit card, online payment provider dan yang lain-lain. Ini jelas mempermudah adanya bisnis finansial teknologi di Indonesia. Kemudian bidang pembiayaan bisnis ya, alternatif financial for small medium enterprise and freelancers itu juga kita lebih mudah lagi untuk pembiayaan bisnisnya, marketplace lending, equity based crowdfunding gitu ya, itu juga ada ya. Dan juga bidang pembiayaan profesional, kita mau pinjam itu bisa dengan peer-to-peer lending platform ya. Kemudian ada robo advisor juga untuk pembiayaan profesional. Nah, di Indonesia itu seperti ini. Ini baru tahun 2017 sih. Yang terbaru mungkin ya pembayaran digital 2022 juga meningkat. Bahwa belanja digital aja jika kita lihat yang bawah ini teman-teman, bawah tengah itu belanja digital itu dalam juta dolar itu 2019 itu 27 juta, 31 juta US dollar dan sekarang 36 juta US dollar di Indonesia melakukan belanja digital. Makanya mal-mal tambah sepi gitu ya. Matahari mulai tutup gitu ya di mal-mal gitu sudah banyak hal-hal semua sekarang sudah tinggal online gitu aja. Dari rumah udah bisa. Ya. Nah, data for 20 and 60 20 and 90s 19 ya states that there are 164 fintech companies that have license recorded with the Financial Services Authority atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Engage in the peer-to-peer lending sector and 90 companies in the digital financial innovation atau inovasi keuangan digital kategori. In addition, there are 21 fintech companies licensed or registered at Bank Indonesia. Ya, jadi di Bank Indonesia di BI ya. Kemudian ada 15 payment gateway companies and 2 wallet companies as well as one company registered at the Sandbox BI. Ya. Jadi apa sih Pak, jane fintech itu di Indonesia bener tahu banyak gitu loh. Ternyata
begitu Pak Kausar juga pelajari, ya banyak juga ternyata ya, baik baik yang kita kenal maupun yang belum kita kenal gitu ya, macam-macam ya, mulai dari deposit and lending gitu ya, ada beberapa perusahaan dengan logo yang sudah eh, tidak asing maupun yang asing juga ada ya, seperti di sebelah kiri ini ada Dana Kita, Dana Mas itu ya mas kita nggak termasuk nggak asing lah gitu ya. Ada Invest Free ya, ini untuk terkait dengan kalau misalnya teman-teman mau pinjam ya, pinjam dengan perusahaan-perusahaan yang terpercaya gitu ya. Dan banyak yang belum belum kita kenal, Kredit Invest gitu ya. Banyak sekali yang belum kita kenal. Nah, ini ternyata ada loh di Indonesia gitu. Nanti bisa kalian cari sendiri. Untuk payment, nah payment ini kalian pasti sudah ya banyak yang mengenal, ada GoPay, ada OVO, ya ada apalagi di sini Uangku, ada Trust Money, ya pundi-pundi, Paytrend. Oh ini punyanya Yusuf Mansur ya, Paytrend. Nah, Doku, nah, Doku ini ya ada juga Flip, Deal Pay ya. Ya banyak yang kalian sudah mulai kenal itu ya, dan banyak lagi sekarang Fastpay juga ya. Dan ini Pak Kausar malah kalau bayar listrik itu pakai bebas bayar. Di sini ada bagian tengah bawah ini bebas bayar. Ya. Ini juga aplikasi payment gitu ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang atau software atau aplikasi yang diciptakan untuk capital rising ya. Ada Wiker ID, kitabisa.com, kemudian aksi bersama. Ini untuk ya donasi-donasi yang kayak begitu itu ya ada. Kita dulu membagikan apa kita mau berdonasi susah, sekarang udah ada perusahaannya. Wiker ID, gambarnya hati. Kalau kalian mau nyumbang ya bisa nanti disalurkan di situ ya. Insurance juga ada ya. Ada Premira, asuransi 88 dan segala macam ini. Ini memang banyak yang belum kita kenal karena saking cepatnya perkembangan itu, dan ya mereka juga saling promosi satu sama lain gitu ya. Kemudian market positioning juga ada gitu ya. Perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan financial teknologi, investment management. Nah, ini yang Pak Koster juga sering temukan, ada di bareksa.com, Stockbit ini ya. Kemudian apa ini? Pajak, cek kembali, nah, sini macam-macam. Ternyata banyak ya. Kira-kira teman-teman banyak yang mengenali atau banyak yang tidak mengenali? Coba ada yang berpendapat, ada yang sudah banyak kenal, lebih dari 10 ada? Jauh lebih dari 15 wis. Di antara logo-logo ini ada yang sudah pernah mengenali atau menggunakan lebih dari 15, ada enggak? Lima ada, Pak. Belum ada, ya enggak sampai 15. Padahal ya perusahaannya bisa ratusan sekarang ya. Nah inilah yang dikatakan bahwa perkembangan sekarang itu semakin pesat, sementara kita harus segera mengikuti. Makanya financial teknologi ini mata kuliah menarik, karena ya berkembang gitu. Pak Kausar itu dulu S1, S2 keuangan murni ya, murni. Manajemen keuangan itu. Begitu lihat fintech, lah gitu terus. Ini ada ternyata bisa gini gitu ya. Ya karena ini suatu hal yang baru gitu ya. Jadi makanya ini mata kuliah menarik dan akan jadi lebih menarik ke depannya gitu ya teman-teman di fintech ya. Dan menurut GoSuite ya, and we are social in their support entitled digital to in 2020 gitu ya. The total internet users in Indonesia have reached 175 juta orang ya, with penetration reaching 64%. Ya, this means that 64% of Indonesian population is connected to the internet. Ya kan? Hampir 64% orang di Indonesia ini sudah terhubung dengan internet. 36-nya Pak, ya mungkin di pedalaman jarang internet, tapi rata-rata sudah mulai pakai internet semua.
The fintech industry is growing rapidly because it is supported by 54 million Indonesians who do not have a bank account, and fintech is considered a solution because it is more efficient and easily accessible with technological innovation. These various factors have made the fintech industry a lot of enthusiast, gitu ya. Jadi perkembangannya juga lebih dari 54 juta orang-orang di Indonesia ini yang tidak punya bank account. Jadi nanti itu juga jadi peluang gitu ke depannya, teman. Melihat pertama, kita lihat penggunaan perbankan, yang kedua juga kita lihat penggunaan internet ini sudah semakin marak. Jadi itu bisa mendorong kita untuk misalnya nanti kalian lulus dari BISDIK mau buat perusahaan fintech gitu ya, itu bisa sekali gitu ya. Ya, jadi ada 4 pondasi ternyata ya dalam perkembangan teknologi keuangan ya. Yang pertama foundationnya kita sebut artificial intelligence and big data, kemudian distribute computing, kemudian cryptography, terus mobile access internet gitu ya. Pondasinya itu pondasinya. Yang pertama tentang artificial intelligence big data. Teknologi tersebut dapat membantu sistem manajemen yang kuat di industri finansial dan dapat mengidentifikasi kelompok beresiko, misalnya mengajukan pinjaman di berbagai platform. Ya, inovasi dapat dikembangkan berupa teknologi machine learning, predictive analytics, ya, layanan keuangan dapat dikembangkan sebagai alat pembayaran, pinjaman, simpanan, manajemen risiko dan keuntungan lainnya. Ya. Jadi bisa menggunakan inovasinya untuk AI dan big data saat ini, fondasinya itu perkembangannya adalah orang-orang itu menggunakan machine learning dan predictive analytics. Kira-kira itu nanti bisa nggak sih perusahaan ini melakukan kecurangan, fraud detection gitu ya, fraud detection dalam aktivitas simpan pinjam gitu ya, dan bagaimana resikonya gitu ya. Nah, itu menggunakan artificial intelligence itu benar-benar sekarang dikembangkan ya. Kemudian distribute computing, sebuah sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komputer otonom yang berkomunikasi melalui jaringan komputer ya. Distribute ledger atau blockchain. Di sini layanan keuangan dapat dikembangkan sebagai alat pembayaran, pinjaman, simpanan, manajemen risiko dan keuntungan lainnya. Jadi menggunakan hubungan-hubungan back office and recording data dari aktivitas saving, borrowing ya maupun payment ya maupun menggunakan digital currency itu juga dikembangkan di pondasi keempat financial teknologi ya. Kemudian ada juga kriptografi. Lah kriptografi ini adalah gabungan dari ilmu kriptografi dan analisis sandi. Ya, kriptografi merupakan teknik untuk mengamankan data dari sisi kerahasiaan, ya, confidentially, keabsahan pengirim, authentication, keaslian data, integrity, ya, dan tanggung jawab telah mengirim atau menerima, non repudiation ya. Jadi mesti di perbankan kalian kalau mau transfer kan mesti untuk apa, ke siapa, peruntukannya apa, terus benarkah ini yang menggunakan gitu ya. Nah, inovasi yang dapat dikembangkan berupa teknologi smart contract biometrik. Ya, layanan keuangan dapat dikembangkan sebagai alat pembayaran, pinjaman, simpanan, manajemen risiko dan keuntungan lainnya. Ya, di sini kita lihat kalau di kriptografi untuk menggunakan sandi-sandi, silakan masukkan PIN Anda, silakan masukkan ini itu digunakan untuk di fondasi kriptografi untuk khususnya bisa digunakan pengembangannya ke depan itu untuk smart kontrak yang lebih simpel lagi dan digitalisasi, kemudian biometrik ya, untuk mendukung aktivitas automatic transaction, security, and identity protection. Jadi untuk memproteksi identitasnya kebenarannya benar apa enggak di fintech. Nah, yang terakhir fondasinya jelas adalah mobile access, yaitu layanan akses internet dari internet atau untuk para pengguna yang bergerak di mobile user yang membutuhkan akses internet di mana saja tanpa dibatasi oleh kendala batasan ruang
dan kendala tidak adanya ketersediaan kabel di lokasi pengguna atau user. Nah, inovasi dapat dikembangkan berupa teknologi digital wallet, ya. Teknologi lain keuangan dapat dikembangkan sebagai alat pembayaran, pinjaman, simpanan, manajemen risiko, dan keuntungan lainnya sama ya. Jadi di mobile internet kita bisa menggunakan digital wallet gitu ya, easy to use digital wallet, financial dashboard, peer-to-peer lending, crowdfunding, ya, interoperability and expandability itu bisa dikembangkan ke depannya, ya, teknologi keuangan itu untuk ke arah sana. Jadi kalau kalian mau buat ini boleh Pak, ya boleh aja nanti sambil belajar license-nya ya. Misalnya kalau kalian mau buat digital wallet baru itu meskipun ya yang sudah ada itu sudah banyak banget tadi di sini ya, payment ada Pundi-Pundi, Paytrend ya punyanya Yusuf Mansur itu, ada Fastpay, ada GoPay, ada bebas bayar. Ini saya malah pakai bebas bayar kalau beberapa pembayaran listrik, air di rumah. Ya menggunakan lah gitu beberapa aplikasi. Nah, kemudian teman-teman, ini Aftech ya atau Finansial Teknologi Indonesia. Kalian bisa daftar di sini teman-teman ya. Setelah ini bisa daftar, masukkan karena ini nanti bisa jadi salah satu job opportunity kalian setelah lulus gitu ya. Bahwa di Finansial Teknologi ini sudah ada asosiasinya ya, Asosiasi Aftech. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa materi-materi yang menarik ya dari narasumber ternama yang berkompeten di bidang finansial teknologi. Nah, Pak Kausar itu sudah ikut ini sejak lama, sejak tahun 2000 sekian ya. Ini emailnya Pak Kausar, kelihatan ya? Halo? Ya, jadi ini fintech mendobrak bias, pentingnya peningkatan inklusi keuangan. Wah, Pak Kausar diundang untuk hadir untuk mengikuti webinar ini wah bagus-bagus gitu. Ya, sampai ya misalnya bulan Februari 2022 ya. Finansial teknologi penerapan fraud detection dalam memitigasi resiko fraud. Bagaimana nanti potensi kecurangan pada finansial teknologi dengan fraud detection. Nah, ini keren. Keren ini, benar-benar keren ini. Jadi saya ikut, saya daftar dan ini ternyata sudah lama gitu. Saya daftarnya ternyata ya. Nah, kalian bisa nanti ikutin Aftech sehingga ada beberapa informasi bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan wawasan dan mengetahui perkembangan dunia teknologi keuangan di masa kini. Gitu ya. Kalau bisa daftar semua setelah ini, gitu ya. Nah, akan menjadi penting ketika kita mengetahui finansial teknologi ketika kita mendengar juga banyaknya fintech yang ilegal, menyisakan pertanyaan masyarakat mengenai otoritas manakah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pengawasan fintech gitu ya. Selama ini publik menilai otoritas yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan industri fintech adalah kewenangan OJK. Tapi ternyata nggak hanya OJK, juga Bank Indonesia juga harus mengawasi itu karena terkait dengan penggunaan uang masyarakat Indonesia. Gitu teman-teman. Jadi keduanya ini saling mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di bidang industri finansial teknologi. Nah, itu dari Pak Kausar untuk di pertemuan pertama sebagai pemanasan gitu ya. Pemanasan. Kemudian teman-teman wajib setelah ini meresum dan membuat catatan penting dari video ini ya, video yang sudah saya cantumkan linknya, lalu submit hasil Anda pada link bit.ly tugas Pak Kausar ya, bit.ly garing tugas Pak Kausar. Ini bisa saya tester di chat dulu ya, bentar ya. Nah, itu ada linknya, presensinya di sini. Kemudian link pengumpulan tugas nanti di sini ya. Nah, jadi YouTube-nya bisa kalian lihat, itu isinya itu bagus-bagus semua. Ini YouTube yang ini kelihatan ya. Apakah terlihat?
Halo. Lihat Bapak. Nah, jadi di sini banyak hal yang penting-penting. Opo esensinya. Oh, fintech itu ternyata ini ya, fintech ternyata ini. Dan ini ya, Aftech ini mengadakan sudah 2 years ago, 3 Juli 2020. Ya, karena ini pertemuan pertama. Nah, ini ada beberapa nih. Webinar ini menghadirkan Menteri Koperasi UMKM Bapak Teten Mas Duki. Kemudian ya ada Bapak Ronggo Gundala Yuda, Asisten Direktur BI. Ada juga asosiasi, ada Ibu Lisa Erza, Komite Pengembangan Wirausaha. Ada Ibu Tessa Wijaya, co-founder Koosendit. Ini 2 tahun lalu materinya bagus-bagus ini. Saya dengerin sampai kok perasaan gak ono sing gak penting gitu ya. Maksudnya banyak hal yang ternyata ini ya, ternyata ini ya gitu. Banyak hal yang ternyata kayak begini ya fintech di Indonesia itu ya. Wah, ini akan menjadi apa ya? Barometer awal gitu. 30 Juni 2020. Saya suruh kalian review sekarang. Apakah ini terlambat? Ya relatif sebenarnya terlambat juga gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Enggak apa-apa. Silakan, banyak banyak bahasa saya itu banyak dagingnya gitu. Wah, ini kok penting, ini penting. Nah, nanti teman-teman ya, kelihatan PPT saya? Terlihat. Nah, itu boleh di-resume, boleh dicatat. Maksudnya catatan itu jadi copy paste semua enggak usah. Ya kira-kira misalnya poin-poin penting. Oh, ternyata itu begini. Oh, financial teknologi itu ternyata BI juga mengawasi dari sisi ini. OJK mengawasi dari sisi ini. Oh, ternyata Menteri Investasi itu mengambil posisi seperti ini. Ditulis dengan kalimatmu sendiri aja, santai, nggak perlu sama gitu ya. Taruh di Microsoft Word, kemudian di-upload di linknya itu ya, linknya tugas Pak Kausar di ini. Ya, jadi silakan masuk nama, NIM, kelas ya, bisnis digital 2021 apa itu ya. Terus nama mata kuliah, financial teknologi, upload file itu. Ya dalam bentuk MS Word gitu ya, MS Word. Jadi MS Word terus kira-kira apa yang kalian temukan, lebih banyak ya lebih baik. Maksudnya kalian lebih banyak menemukan, tapi jangan teksnya terus baku gitu kan ya. Enggak, dengan kalimatmu sendiri aja buat jadikan cerita paragraf boleh gitu ya. Apa namanya? Narasikan dengan ceritamu sendiri. Oh, ternyata kayak begini. Setelah ini ternyata BI itu seperti ini ya. Ini kemudian peran dari contohnya perusahaan fintech yang ini ternyata dia itu selama ini juga mengalami kesulitan, ternyata ininya begini-gini lah gitu. Jadi dipakai dengan kalimat sendiri seperti cerita gitu aja. Banyak dikitnya terserah kalian, silakan sambil nonton. Ada pertanyaan dari sini? Silakan, Mbak Linda. Itu deadline-nya kapan ya, Pak? Ya minggu depan paling enggak ya sudah. Ya minggu depan itu pertemuan selanjutnya paling enggak sudah submit gitu ya. Maksudnya sudah submit. Jadi kan masih punya waktu hari Minggu, masih punya waktu Minggu, Senin lah mungkin masih bisa gitu. Paling enggak minggu depan lah. Karena di situ sudah ada tanggalnya juga. Kalian ketika submit kan ada tanggalnya. Makin nggak ngumpulin ya makin beda nilainya dengan yang ngumpulin duluan. Gitu sih mungkin. Iya, Pak. Makasih. Kalian masih punya Sabtu malam Minggu nanti habis malam mingguan sama pacar jam 10 malam nonton lah sekilas dicatat, yang penting aja dicatat ya, ditaruh di Word, diupload, dikasih nama, jangan lupa kalian dikasih nama ya, kasih nama. Meskipun nanti saya download juga sudah kelihatan ini punyanya Mbak Winda, ini punyanya Mas Farel, ini punyanya Mbak Ratname, ini punyanya Mas Irsyad, misalnya itu akan kelihatan itu. Tapi syukur kasih nama sama NIM di filenya gitu, di Word-nya itu ada tulisannya nama, NIM, kelas gitu ada, sehingga nanti untuk bahan tugas juga gitu ya. Kemudian itu ya campuran kok, ono bahasa Inggrisnya bisa kemungkinan yang bahasa Inggris Pak, kelas internasional. Ingin kelas internasional nggak ini? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada. Kalau ada ya pakai bahasa Inggris lah. Pakai bahasa Inggris, dan memang beberapa materi di STEK itu ya pakai bahasa Inggris semua. Saya juga mikir, waduh, iki kudu translate beberapa hal itu kan.
mereka ngomong aja pakai bahasa Inggris gitu. Benar-benar ini ya, apa, nampak sekali gitu. Emang itu asosiasi baru Afteh dan ya banyak. Ini kalau di kalian tuh video saya itu ada suara, apakah ada suaranya? Ada. Ada, Pak. Oh, tadi ada ya. Contohnya ini nih, sebentar. Saya kemarin juga nonton video dari mereka gitu. Itu ya jangankan jangankan ini ya narasumber, menteri aja ngomong di sini pakai bahasa Inggris loh. Kapan lalu itu padahal video lama pembukaan di mana ya? Bentar. Bagus-bagus ini materinya ini. Tapi ya bertahap lah gitu. Loh Pak Nizam, Prof Nizam aja menteri apa direktur Dikti, Dirjen Dikti yang ngisi di sini. Artinya ini lembaga yang resmi ya. Lembaga yang resmi jadi bukan yang abal-abal, mereka ngadakan webinar-webinar bagus-bagus. Tapi yang awal itu ya sebagai fundamen ya ini kalau nggak salah ya. Oh bukan, yang ini yang sebentar yang summit. Ini kemarin di Bali, saya pas lagi di Bali juga waktu itu. Ini loh, Fintech Summit ini. For Fintech Summit. Hmm. Jadi nggak ada alasan, wah Pak, ini saya kelas internasional ya apa Pak? Ya ambilan aja dari internasional itu juga mereka juga bercerita. Tuh. Ada suaranya ya bener ya? Ada, Pak. Maaf Pak, nggak ada suaranya ya Pak. Bentar, 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 bentar. Ada suaranya nggak ini? Nggak ada Pak. Ada. Oh, oke, jangan. Inggris. Oh, iki, bentar, 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 bentar.
Soalnya pakai Google Meet apa ini. Nah, ini Use digital technology to Kan? upgrade the economy. The pillar of using digital Gimana? technologies. Nah, One revolution plus di launch a national praktek digital ini ya branding initiative. diskusi Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. middle or high income economy that doesn't have a whole of government initiative around digital identity, right? And various Uh, maybe one thing that I could summarize that you were progressing really well after all this time. There's been breakthrough that the ID4D is working together with the Ministry of Homeland Affairs and potential. We still have one small but important point that should be filled in terms of digital non-face-to-face verification. Hopefully by the Nah, ini di videonya bagus-bagus sebenarnya. Kapan lalu ada Pak yang Indonesia Summit itu ada Pak Luhut Binsar Panjaitan pakai bahasa Inggris. Wah, ngeri saya. Waduh, bagus-bagus ya gitu. Jadi di sini videonya bagus-bagus gitu. Jadi banyak hal yang bisa kalian kembangkan untuk finansial teknologi itu apa gitu ya. Bahkan ini jauh daripada mata kuliah ya ini lebih lengkap gitu ya. Maksudnya dalam arti insight-nya, for the practice-nya ya, from the expert gitu. Jadi you will be get something from the videos gitu ya. Diawali memang fintech summit. Jadi ya rata-rata mereka menjelaskan pun udah pakai bahasa Inggris gitu. They talk about digital lending gitu ya. Banyak hal yang bagus-bagus. Nah, yang jadi PR kalian adalah yang awal gitu, yang awal. Yang awal jadi tadi yang saya sudah share di file PPT dari lingkaran.co serta rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara webinar pada api-api materi penyiapan talenta artificial intelligence sebanyak 7.500 talenta kita siapkan di 2021 yang nanti kita link dengan program-program seperti Smart Village, penguatan UMKM. Nah, penguatan UMKM Smart Village terkait dengan Dikti juga banyak bagus tak jamin. Tapi ya tadi PR-nya yang ini dulu ya, yang ada di link itu silakan kalian pelajarin gitu ya. Dan kalian pelajarin. Ya yang penting-penting lah, walaupun KB ku penting. Pak Kauser dengerin lo lah gitu terus wis. Ya karena banyak insight yang baru, tapi itu keren menurut saya. Finansial teknologi akan lebih sempurna selain kalian learning from the material course gitu ya, bisa juga from the expert ya, from the video, from the association misalnya ya, in the Aftech Association gitu. Jadi Association of Financial Technology Indonesia gitu. Jadi itu kalian akan banyak insight tentang fintech ya. Nanti seperti itu. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Wadah, silakan Mbak Regina. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya untuk e-book mata kuliah fintech ada enggak Pak? Mungkin bisa dikirimkan ke PJ masing-masing kelas. Terima kasih Pak. Nanti share ini ya. Bentar. Nah, kelihatan belum? Sudah Pak. Ya, ini jadi material itu sama Bu Ika dicampur. Jadi saya kemarin confirm sama Bu Ika dia, terus
Gimana Bu ini materialnya gimana ya? Campuran antara beberapa ini. Jadi memang untuk financial teknologi kita membahasnya baik dari sisi artikel ilmiah, dari sisi data dan berita, juga dari sisi e-book. Jadi campuran. Ada yang artikel misalnya tentang fintech innovation gitu ya. Ini artikel ilmiah kayaknya dari Bu Ika. How valuable is fintech innovation gitu ya. Ini 2015. Banyak hal. Jadi banyak nggak mesti dari buku sih, Mbak Regina. Tapi nanti yang dari buku juga saya share gitu. Saya share di grup yang ada PJ-nya tadi ya. Tapi ya jangan inilah, jangan maksudnya nggak menutup kemungkinan dari sumber-sumber lain juga berarti dan bagus sih. Jadi rada fleksibel, rada terbuka gitu. Nah, ini sudah saya share di grup. Tuh, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa presensinya ya. Terakhir ya, berarti setelah saya tutup ini ya jangan presensi lagi. Maksimal presensi 11.15 berarti. Sekarang udah 11.13 ya. Berarti 11.15 sudah pada harus presensi. Yang belum ya nggak saya anggap masuk gitu ya. Karena di presensi saya ada tanggalnya, ada jamnya sebenarnya. Lewat, nanti tak anggap nggak masuk. Gitu ya. Saya tulis ulang di sini link presensi, di chat, di kolom chat, silakan semua di kolom chat yang mendengarkan. Dan tiduran ya, biarkan tiduran. 11.15 sudah saya tutup untuk presensi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Teman-teman, saya kira cukup. Terima kasih kehadirannya. Materi sudah saya share semua ke grupnya PJ. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.